Ya, teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Sesuatu yang sejak dulu kita inginkan, kita mimpikan, kita punya workshop membahas mengenai strategi, mengenai arahan, mengenai apa yang perlu dibenahi di internal kita ataupun berkaitan sama market strategi. Itu kita finally kita sampai pada hari ini. Gak gampang. Hari ini aja udah ada 2 kejadian. Papa kena positif COVID, Rizky tadi pagi sempat mobilnya bermasalah gara-gara ininya nggak nyala untuk buka pintunya. Jadi ada aja cerita pokoknya. Nah, hari ini kami bikin presentasi tentang the concept of building the legacy. Kenapa legacy? Apa maksudnya legacy? Itulah yang nanti kita coba sama-sama renungi. Karena acara memang hari ini itu ada 3 target. Target pertama adalah saling kenal. Makanya saya sama Bu Dila juga sempat debat keras gitu. Gak mau, tetap harus kenalan dulu. Harus saling tahu dulu siapa. Karena dengan begitu kita ada bonding. Dan yang kedua, kita ingin menyamakan mindset dari ending bisnis ini. Ya. Dan yang ketiga, baru kita akan lihat bagaimana maksud dan cara kita untuk kolaborasi. Akan ada pertanyaan besar, how, dan itu bukan dari saya, bukan dari Budila, Kang Remi, atau bukan dari Kang Dimas, Mas Dita, Kang Ahmad, Andika, Dadak. Ini semua dari sama-sama kita semua. Kalau ada yang kerja di Astra, tepuk tangan. Kalau ada yang kerja di multinasional, standing ovation. Serius, itu terjadi. Itulah kenapa aku juga jadi semangat untuk ngejar perusahaan multinasional. Pada tahun 2014 mendapatkan posisi yang sangat bergengsi sebagai MT, manajemen trainee di British American Tobacco. Dari 550 peserta terpilih 3. Sangat bergengsi, luar biasa. Tapi anehnya, ketika aku masuk sana, aku nanya peers yang satu grade dengan aku atau satu grade di atasku, hampir semuanya mereka merasa menyesal. Mereka pengen usaha. Kan aneh Pak, bagi saya pribadi, saya anak muda lagi semangat-semangatnya kerja, kok mereka malah pengen resign. Malah aku jadi bingung sendiri jadinya. Antara semangat bekerja versus demotivasi. Mencari tahu jawabannya, yang mungkin ini artinya semakin tinggi karir, semakin tinggi jabatan, mungkin juga semakin tinggi gaji. Saat muda kita bisa kejar, tapi ketika sudah mencapainya, energi udah nggak lagi sama. So, why legacy? Kenapa legacy? Satu, kita udah jawab pahala yang tidak terputus. Ayo kita kejar ini sama-sama. Yang kedua, 80% saat ini generasi milenial mengalami sandwich generation, di mana dia hidup bertanggung jawab kepada anaknya dan orang tuanya. Mari kita putus rantai itu. I'm lucky enough, honestly, papaku mamaku masih bekerja dan aku tidak diganggu. That's why aku bilang, teteh ke abang pertama kali legacy. Dan aku juga sampaikan ke Kang Remi, Kang buat apa kita bangun ini? Aku sampai di mobil Kang. Menurut Kang Remi menganggap uang itu apa? Saya tak tanya gitu kan Kang? Karena aku pengen tahu apa tujuannya. Ya. Karena kalau kita uang, percayalah teman-teman, cara kerja kita akan yang kita sebut namanya hit and run. Yang penting untung, besok nggak tahu mau rugi apa. Yang penting hari ini saya dapat project, jadi employee lagi. Like me, perusahaan udah jadi, abang udah bilang udah lah Wan, kamu full time. Bentar bang, nggak yakin. Aku ada kebutuhan, kesempatan atau hitungan sesaat, atau kita sebut sebagai hit and run. Bukan cara kita berbisnis. Konsistensi adalah fondasinya. Budila di sini ada sertifikasi, tapi semua sistem yang kita bangun itu ada 2 tujuan utama. Pasti yang pertama adalah sertifikasi, nggak mungkin enggak. Dengan hulu ke hilir, kita ada consulting offer nih, yang saat ini udah jalan 9.021 dan 17.025. Dengan consulting
Oh, pada saat ini kan sertifikasi juga aktif juga di K3 dan lingkungan. Ini bisa kita tawarin. Jadi satu project one shoot, ya kan? Ya kan? Karena juga kita sambil update mengenai regulasi pangan yang semakin ketat dan semakin dibutuhkan. Kita masuk new scope untuk ISO food safety-nya. Sehingga ini juga bisa tantangan untuk konsultan dan auditor. Budila harus segera masuk untuk bisa audit dari sisi food safety juga. Bersyukur sekali sebenarnya saya bisa dipertemukan orang-orang hebat. Orang-orang yang punya visi menurut saya. Orang-orang yang punya mimpi. Bersyukur sekali hari ini. Saya dilahirkan untuk semenjak saya lulus SMA, itu saya duduk di depan pintu rumah saya. Orang tua saya, orang LIPI, meminta saya untuk masuk ke LIPI. Saya dipaksa untuk sekolah di LIPI, di bawah Pak Habibie saat itu. Dan saya juga saat itu dimasukkan ke dalam Akademi Instrumentasi Meteorologi, khusus kalibrasi seluruh alat ukur yang ada di dunia ini. 17 tahun kemudian saya lulus. Artinya saya bisa mengkalibrasi alat uji, alat ukur, semua hampir alat ukur dari awal sampai akhir. Jadi kalau saya bikin bangun laboratorium, saya tidak perlu orang lain. Saya hanya mendapatkan uang, salary, gaji, profit sharing. Artinya kalau waktu saya sama Central System, saya cuma dapat profit sharing 30% begitu. Padahal Central System itu adalah perusahaan konsultan tadinya. Mereka melihat pasar yang begitu besar, pabrik dari seluruh di Indonesia, terutama di Jakarta, di Bekasi, MM 2001, Cikarang, Karawang. Mereka punya alat ukur. Alat ujinya mereka bisa berjalan atau enggak? Kompetensi personilnya bagaimana? Begitu. Kalau saya bisa ngambil, dapat apa kan? Nanti dia saya masak Budia dulu, teman saya belum minta dikembalikan. Karena ternyata mereka itu punya banyak. Menggunakan sertifikat Petrolab. Nanti nggak boleh ya. Karena Petrolab itu kan harusnya butuh internal. Karena ini masalah di UNILA kemarin. Mereka bingung nggak bisa submit ke kan karena alat ujinya belum terkalibrasi. Step by step. Jadi nama saya Jack Mandatuna. Karena umur ya, saya baru 40. Baru ya? 20 tahun yang lalu ya. Oke, jadi tadi sudah disebut memang saya pengalaman awal saya itu manufaktur. Itu tahun 92-an ya. Saya pergi ke beberapa tempat pada kemudian ke Tangerang, ke Jakarta, ke Cikampek dan seterusnya di berbagai industri manufaktur. Diproduksi awalnya sih, diproduksi ya persoalan gudang, kemudian akhirnya quality. Nah, pada saat akhirnya quality Batam inilah saya berkenalan dengan ISO 91/87 pada waktu awal terbit. Jadi saya pernah merasakan itu dengan struktur yang kaku, dia 20 klausul dengan prosedur SOP dan seterusnya. Nah, karena dengan pengalaman itu kemudian ada konsultan yang membantu kita mengembangkan ISO 9000 pada waktu itu orang muda. Kemudian saya pergi dari sana dan saya menikah. Jadi perkenalkan diri di dunia konsultasi itu sejak tahun 2000. Kita bangun satu perusahaan di Indonesia, kemudian tahun 2012 kita bangun lagi namanya Sotindo. Masih gabung sama perusahaan Amerika itu. Kemudian tidak lama karena kontrak kita lepas, kita bangun lagi namanya Evoya Global Sertifikasi yang itu kemarin sudah diperkenalkan itu ya. Saya pernah ke sana juga 14.000 pada waktu itu. Kemudian juga pernah pergi ke BED juga pernah. Bahkan ke kalau Bapak Ibu suka merokok ada filter rokok itu. Kita bikin filter rokok. Saya pernah ngerjakan sertifikat 2 kali. Pertama itu konsultasi cukup panjang 2 tahun terkait dengan safety, kemudian kedua tahun itu menarik. Step by step? Oke. Step by step adalah
dua gabungan kalimat kecil tapi maknanya besar. Nah, hari ini kita akan bahas dari seluruh tim, baik dari Padma, dari EGS, dari APC, ya kan? Untuk kita sama-sama apa sih sebenarnya fondasi alasan kita kolaborasi? Apa sih tujuan dari ini semua? Cerita kehidupan dimulai tahun 2014 ketika saya join sebagai manajemen trainee di salah satu multinasional British American Tobacco. 500 lebih pendaftar, hanya terpilih 3 orang sebagai MP. Dari 500 terpilih 3, bahkan mereka bikin expo di IPB, 200 lebih yang mendaftar, 1 pun nggak diterima. So proud, bangga banget pada waktu itu, sangat bangga. Wow, MP BNP. Dari style mahasiswa menjadi style MP, jalan-jalan ke Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri, itu udah jadi kebiasaan dari MP. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5, segala standar fasilitas sudah langsung saya dapatkan di tahun pertama saya bekerja. Tapi lucunya, kok ketika saya masuk kerja, saya ketemu dengan peers, satu peer junior manager, posisi saya kalau setara dengan junior manager, dan ada middle manager, kok mereka merasa menyesal. Tahun 2017 saya menetapkan penutupan EFI. EFI itu SOB karya, karena menurut saya pajak kalau ditagih, saya tetap pajak yang tetap itu pajak. Saya nggak ada penghasilan, Pak, tapi pajak belum tidak perlu. Males kan? Akhirnya saya tutup SOB dan penutupan PT itu sangat sulit. Sangat sulit ternyata. Enggak mudah, saya dibantu tim saya dari Ujang. Dia juga susah-susah repot-repot ngurusin penutupan PT. Jadi kalau kita punya PT pelajarannya, kita harus tahu PT itu mau ngapain. Jangan sampai sia-sia. Bikin PT yuk, bikin PT. Bikin satu misi, bikin PT. Bikin satu misi, bikin PT. Akhirnya banyak PT dan nggak pakai. Dan jangan tenang-tenang, sekarang kita mau pajak. Gitu. Saya resmi tutup PT, kemudian saya munculin Solumido. Solumido muncul yang tadi bisnisnya lebih kepada konsultasi dan training. Kemudian di 2018 saya resmi web dari Yamo. Saya ribut sama Amerika dan akhirnya saya memutuskan keluar. Ketahuan juga sebenarnya sih ya. Agak sedikit ribet, akhirnya kami memutuskan keluar. Saya bilang sama Pak ini kondisinya begini gimana nih? Gak bisa selama ini, gak bisa biasanya gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita punya 120 sekian klien lah. Yang artinya sebenarnya kita bisa hidup dari sekarang aja Mas Wan. Kalau kita tenang-tenang aja nih, gaji tenang, ya hidup aja dari sekarang. Kalau kita mau besar, kita harus lari. Kita mau besar lagi jalan pelan, kita harus lari. Caranya gimana? Kita kerja keras, lakukan semua lebih besar. Gitu. Jadi gitu aja di tahun 2019 alhamdulillah kami dapat akreditasikan. Kalau ini saya banget. Kalau ini kalau kita itu berdoanya apa? Saya tahu banget. Semangat pagi. Semangat pagi. Step by step. Step by step. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi untuk workshop kita di hari kedua. Mungkin nanti lebih teknik, kalau teknikal ya untuk Padma dan APC. Tetapi kalau untuk EGS nanti setelah umum ya. Jadi nanti ada APC presentasi mengenai apa itu multimedia. Dan nanti dari Mas Wan general juga terkait dengan info yang manajemen kemarin dapatkan. Tapi nanti untuk seluruh karyawan juga dapat lagi. Nanti setelah itu EGS pisah untuk rapat internal sendiri ya. Nah, berikutlah profil dari perusahaan kami, saya, Kang Ade, dan juga Mas Devri. Jadi saya bacakan dulu profil Kang Ade ini, nanti juga ada ditayangkan. Beliau itu
betul-betul orang yang profesional di bidang multimedia, karena pengalamannya sudah puluhan tahun di berbagai macam televisi ya. Dan juga beliau berpengalaman dalam menyutradari beberapa film kolosal, drama, dan reality show. Mungkin lebih jelasnya lagi, kita tampilkan aja video profil dari Adifa Pratama Consulting. Selamat menikmati. Adifa Pratama Consulting berperan dalam meningkatkan daya saing industri, memperlancar arus perdagangan, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, melindungi konsumen dan masyarakat, serta meningkatkan daya saing pekerja. Sebagai perusahaan konsultasi, pelatihan, pengembangan IT sistem dan multimedia, didukung oleh sumber daya yang handal dan dijalankan oleh pegawai kompeten yang berintegritas tinggi. Adifa Pratama Consulting senantiasa berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemangku kepentingan, memiliki berbagai macam pelayanan untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Pelayanan konsultasi manajemen diantaranya Quality Management System, Environmental Management System, Safety Management System, 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sistem Manajemen K3, PP 50/2012. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Sistem Manajemen K3 Pertambangan. Dokumen Kontraktor Safety Management System atau CSMS, serta Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK. Pelayanan pelatihan manajemen diantaranya Awareness of QMS, 5R atau 5S, pengenalan persyaratan SMK 3 Kemenaker, pengenalan persyaratan SMK 3 Konstruksi, Internal Auditor of QMS, cara membuat dokumen CSMS atau RKK, Basic Safety, Safety Driving and Defensive Driving, serta cara menggunakan APAT. Pelayanan pengembangan IT sistem dan perangkatnya diantaranya server development, sistem jaringan informasi, maintenance and repair server, maintenance and repair jaringan sistem informasi, payroll system, absence system, enterprise resource planning tools, serta HR tools. Pelayanan pelatihan kompetensi personel dan PJK 3 diantaranya Ahli K3 Umum atau AK3U, Ahli K3 Konstruksi Muda Madya Utama, Sertifikasi Izin Operator atau SIO, Sertifikat Kompetensi Ahli, Sertifikat Kompetensi Teknik, Pemadam Kebakaran Sertifikasi, serta B3K atau First Aider Sertifikasi. Pelayanan pelatihan dan pengembangan multimedia diantaranya pelatihan pembuatan video pembelajaran mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pelatihan video editing dan animasi, setup studio produksi dan master control room, serta produksi beragam konten program mulai dari film, dokumenter, video profile, iklan, dan lain sebagainya. Adifa Pratama Consulting memiliki visi menjadi perusahaan nasional yang kompetitif, handal dan terpercaya di bidang konsultasi dan pelatihan, serta memiliki misi menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pemegang saham, dan karyawan melalui jasa konsultasi dan pelatihan serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian usaha.
Diva Pratama Consulting membantu pelanggan memperkuat daya saing. Baik, tepuk tangannya. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu video profile ya, yang tugasnya utamanya adalah sebetulnya mensiarkan perusahaan kita gitu loh. Kita punya studio. Ya, APC sudah punya studio itu di Jalan Kiai Haji Agus Salim ya. Artinya kita siap jikalau Bapak Ibu juga mensupport kita dari seluruh perusahaan dan juga bahkan customer-customer Bapak Ibu semua. Ya, itu untuk hari gini itu sangat-sangat efektif sekali kita memperkenalkan perusahaan kita dalam bentuk seperti ini, tidak lagi dalam bentuk tulisan. Tetap tulisan kita buat untuk cara marketing dengan cara lain, tetapi ini juga wajib kita miliki. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan mengenai ISO dan lain-lainnya karena hampir sama serupa dengan yang lain, tetapi di session yang sangat padat ini, yang sangat waktunya sangat sederhana, sangat kecil ini, saya hanya ingin memperkenalkan produknya multimedia. Karena tanpa Mas Ade juga dengan tim, saya APC nggak bisa seperti ini. Tetapi saya APC sudah mencoba untuk make it happen. Ya, saya pengen punya ini dari dulu, tetapi tidak bisa terrealisasi. Nah, dengan adanya Mas Ade, saya coba untuk make it happen dari hal kecil. Nah, nanti kita coba hal-hal besar lainnya. Silakan Mas Ade, saya persilakan. Ya, mungkin saya meneruskan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Rahman. Jadi saya ingin sedikit intermezzo cerita bagaimana perjalanan awalnya saya mulai tertarik dengan multimedia. Saya sendiri sebetulnya lulusan dari desain grafis, yang dimana memang saat itu inti dari apa yang saya pelajari adalah pelajaran yang mengenai membuat satu gambar yang memang tidak bergerak, gitu. Gambar seperti logo, di majalah dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk menggeluti itu karena saya sering berdampingan dengan editor. Akhirnya saya terbiasa dengan software itu, dan alhamdulillah di tahun 2004 saya hijrah ke wilayah Jawa Timur membuat satu TV lokal waktu itu. Kemudian setelah di Malang, tempatnya di Kota Malang, baru kemudian berpindah ke Mojokerto sampai ke ADTV di Yogyakarta. Itu ada di Jogja, sedangkan yang terakhir di sini ini yang dari Bekasi. Karena waktu itu memang kita mau masuki era digitalisasi, kemudian akhirnya perizinannya pun ditunda. Alhasil akhirnya saya mencoba berdikari dengan membuat satu buah training dari sekolah ke sekolah, karena memang banyak sekali sekolah-sekolah multimedia tidak didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang memang dia sudah berpengalaman untuk membuat satu metode pembelajaran yang menarik. Akhirnya sejak adanya pandemi inilah mulailah multimedia itu diperhatikan gitu, karena mau tidak mau guru-guru juga dituntut, contohnya guru-guru yang dituntut untuk memberikan satu video pembelajaran yang membuat daya tarik anak-anak. Selain mereka live secara Zoom, meeting dan lain sebagainya, mereka juga mau tidak mau belajar untuk memaksimalkan konsep yang dimilikinya untuk membuat satu buah video pembelajaran. Nah, ini adalah lokasi studio kami. Jadi kebetulan istri saya bekerja di salah satu sekolah alam yang ada di Jalan Agus Salim. Jadi ada ruangan-ruangan yang memang diperuntukkan untuk ruang UKS, kemudian ruang perpustakaan, komputer dan sebagainya. Akhirnya ruang komputer dengan ruang perpustakaan ini saya gabung menjadi satu studio, satu untuk studio produksi, yang satu untuk kebutuhan pasca produksi atau sekaligus merangkap ruang MCR. Jadi sekali kami buat di studio alam ini karena tidak melulu produk yang kita buat itu dengan menggunakan green screen. Sekali kita juga bisa membuat talk show atau film dan sebagainya di lokasi-lokasi yang sudah kita siapkan. Jadi memang kita studio berbasis alam seperti itu. Dan anak-anak di sana pun memang ada pelatihan paling tidak minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mengenal multimedia secara khusus ya. Dibutuhkan setiap kali kita membuat satu tempat produksi yang dimana mungkin sangat memberatkan banyak pihak, terutama
apa yang pernah saya alami di dalam bangun satu buah perusahaan yaitu media penyiaran berupa TV lokal, dan memang secara finansial mereka juga tetap hati-hati ya, apalagi mereka bersaing dengan TV nasional. Jadi ketika kami membuka satu buah jasa training atau konsultan itu, tidak harus kita memberatkan klien kita untuk menyediakan peralatan-peralatan canggih seperti ini gitu. Jadi kami mempunyai solusi-solusi yang bisa sebagai pengganti, yaitu berupa handphone yang dimiliki masing-masing, misalkan instansi pendidikan dan sebagainya, untuk membuat satu konten program hanya dengan menggunakan alat sederhana berupa ponsel. Jadi bagaimana cara mereka merekam? Selama ini kan kita hanya merekam satu buah gambar dengan satu buah kamera yang akhirnya kamera hasil gambar itu monoton ya. Jadi begitu aja yang membuat orang bosan. Kenapa tidak dibuat multi cam dengan memanfaatkan handphone yang ada? Mungkin ada beberapa yang belum paham ataupun yang sudah paham. Bagi yang belum paham adalah kenapa dinamakan blue atau green screen, tidak dengan black screen, red screen, atau yellow screen gitu kan. Intinya dua warna ini adalah dua warna yang paling aman, yang memang tidak ada di dalam tubuh kita. Tapi umumnya memang warna green adalah yang dominan sering dipakai daripada blue. Jadi di luar warna itu ada di dalam tubuh kita seperti warna kuning, warna putih, hitam, merah dan lain sebagainya. Sehingga dua warna ini yang paling aman untuk pembuatan green screen atau pembuatan efek chroma-key, atau nantinya akan ditempel oleh sebuah virtual set namanya, atau bisa juga dalam bentuk CGI. Ini adalah satu proses pembuatan satu buah layanan yang memang tidak memerlukan dana besar daripada kita membuat satu buah set, yang dimana mungkin kita membuat acara talk show atau wawancara di sebuah perusahaan yang memang tidak ada view yang bagus, akhirnya diadakan, bisa di meja, bisa di pos mula segala macam ribet gitu loh. Padahal kita cuma bawa kain selembar aja. Makanya di aplikasi Zoom itu sudah disediakan chroma-key atau green screen-nya ya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang selama ini mungkin saya tawarkan juga untuk pengguna-pengguna baru, aplikasi editing yang dimana biasanya orang-orang pakai master, kalau orang yang paling umum yang gratisan, karena berbayar. Apalagi yang seperti Power Director nih, dia menggunakan ada efek chroma-key-nya, kalau tidak boleh harus berbayar gitu. Makanya saya menyarankan kalau punya gratis hanya buat ini yang paling mudah sekali untuk digunakan oleh orang awam. Nah, inilah aplikasi yang sederhana yang juga sebagai pengganti dari aplikasi yang tadi, karena tidak semua aplikasi yang ada di handphone itu bisa mewakili apa yang kita inginkan, seperti memproses pembuatan 3D atau 2D animasi itu mereka tidak menyediakan seperti itu. Jadi mau tidak mau orang-orang yang memang pengen tampilannya lebih luas, tidak minimal bisa menggunakan aplikasi sederhana ini. Yang di laptop biasa pun ini bisa diinstal, jadi tidak membutuhkan spek yang tinggi. Nah, ini contoh secara langsung yang selama ini mungkin kita sering melihat, contohnya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, seperti YouTube juga. Mereka hanya bisa menampilkan tulisan secara langsung tanpa bisa memberikan embel-embel. Sekarang kita ingin, saya pengen loh satu acara saya tuh layaknya seperti tampilan di sebuah televisi. Maka ini bisa dilakukan. Ini salah satu Zoom meeting yang pernah saya lakukan bersama Pak Ahmad waktu itu tentang multimedia. Dan ini saya juga mencoba bisa nggak kira-kira Zoom ini mengambil langsung dari aplikasi lain, yaitu kalau yang saya pakai ini Vimix, untuk dimasukkan ke Vimix. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Paling tidak minimal apa yang tersaji, apalagi dia seorang narasumber, paling tidak butuh tampilan berbeda daripada tampilan para pesertanya. Yang masalah peserta dan narasumber sama gitu loh. Ya, jadi selama ini kan misalkan Kang Reni ataupun tim Padma ya, kayak Mas Andika, Mas Dimas, ataupun narasumber kita lainnya ketika kita atau EGS gitu ya, ketika kita mengadakan Zoom meeting itu kan bisa tampilan kita ya biasanya cuma memakai backgroundnya dari Zoom ya, bisa kita ganti gitu aja sederhana. Tetapi dengan apa namanya yang kita tawarkan gitu ya, ini bisa kita tampilkan seperti ini, seperti yang di bawah tadi ada tulisannya langsung, ada isi Komarudi, lalu ada teksnya apa namanya virtual teksnya di bawah itu jalan gitu ya, bahkan bisa live streaming. Jadi sekalian kita nge-zoom langsung live di YouTube, live di Facebook, live di IG kayak gitu ya. Jadi langsung kita melakukan training di saat itu, tapi kita
kita juga bisa live di beberapa sosmed seperti itu. Nah itu yang harus berbeda kita dengan yang lain. Itu juga menggambarkan kemampuan suatu perusahaan yang walaupun sebetulnya perusahaan kita belum sebesar itu. Nah tetapi kayak BSN aja kemarin ya Budila ya, itu udah dia sekarang itu udah live langsung. Jadi begitu dia nge-zoom itu udah bisa langsung lihat live di YouTube ataupun di Facebook. Nah itu yang perlu juga terobosan dari grup kita. Oke, mungkin nanti untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi ini, mungkin kita akan buatkan sesi tersendiri. Jadi saya hanya ingin bercerita bagaimana idenya kemarin cukup bagus juga. Mudah-mudahan apa yang nanti saya jelaskan juga mudah dipahami dan bisa diaplikasikan di lapangan. Demikian mungkin dari saya berikan kepada Pak. Oke, terima kasih. Ada bukan dulu. Ya. Gimana kan? Ya, pesan satu, kamu main pesan satu. Kalengnya 2 ya. Nah, mungkin sekian saja karena waktu kita terbatas. Itulah presentasi dari kami. Aika pertama Sakti, semoga berkenan dan semoga ada titik cerah atau sedikit mencerahkan Bapak Ibu sekalian terutama terkait dengan media penyiaran ya. Periklanan, khususnya untuk kita perusahaan yang memang baru, belum lama dan butuh percepatan, speed up, kita butuh ini sebetulnya. Ya, tapi bagaimana nanti dari marketingnya seperti apa supaya juga hasilnya sudah bagus, efektif, ini perlu kita bicarakan juga. Ya, karena walaupun kita sudah usaha apa bikin videonya, tapi tadi marketingnya juga nggak sesuai, itu juga nggak ada gunanya. Ini harus kita kumpulkan juga